Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ayo Belajar Matematika bareng Ibu Linda. Kali ini kita akan belajar tentang sifat operasi bilangan bulat. Mari cari tahu cara mengevaluasi dan menulis ulang ekspresi menggunakan berbagai sifat bilangan bulat. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, sifat komutatif, sifat asosiatif, identitas penjumlahan, identitas perkalian, serta inverse penjumlahan dan perkalian. Oke, Ibu mau tanya, apakah roti lapis keju, selada, dan tomat rasanya sama dengan roti lapis tomat, selada, dan keju? Kira-kira sama atau tidak rasanya? Nah, dari hasil menonton video ini, diharapkan kalian akan dapat mengetahui sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, mengetahui sifat operasi perkalian bilangan bulat. Kita mulai, sifat komutatif. Sifat komutatif ini berlaku pada penambahan atau penjumlahan dan perkalian, tetapi tidak berlaku kepada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif ini mengatur ulang angka, tetapi tidak mempengaruhi jumlah atau hasil perkalian angka tersebut. Sifat komutatif penjumlahan. Kita tahu sifat komutatif itu artinya kalau kita menuliskan atau menghitung A tambah B, hasilnya akan sama dengan B tambah A. Nah, ini ada angka 2, 4, 6, 9, dan 5. Berapa jumlahnya jika kita menambahkannya mulai dari digit paling kiri? Berarti kita mulainya dengan 2, tambah 4, tambah 6, tambah 9, tambah 5. Ayo kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 5, 26. Sekarang, berapa yang kita dapatkan jika kita menjumlahkannya dari digit yang paling kanan? 5 tambah 9 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Ayo kita jumlahkan. 5 tambah 9, 14 tambah 6, 20, 20 tambah 4, 24 tambah 2, 26. Jadi terbukti hasilnya sama jika kita menjumlahkan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Selanjutnya, sifat komutatif perkalian. A kali B akan sama dengan B kali A. Ini sama saja dengan memutar kisi di bawah ini, tidak mempengaruhi luasnya. 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2. Mari kita lihat kisi di bawah ini. Peletakan kisinya tidak mempengaruhi luas kisi tersebut. Di sini ada 2 kali 7 kisi. Ini ada 7 dikali 2 kisi. Hasilnya sama kan? Ada 14 kisi. Mari kita lihat yang di bawah ini. Ada 5 kisi kali 8 kisi dan 8 kisi dikali 5 kisi. Hasilnya sama, yaitu 40. Sekarang, coba ini. Gunakan properti komutatif untuk menemukan angka yang hilang. Yuk kita coba. Dari penjumlahan, negatif 3 tambah 9 akan sama dengan 9 tambah, betul, negatif 3. Negatif 4 tambah negatif 10 akan sama dengan titik-titik tambah negatif 4. Berapa? Tentu hasilnya negatif 10. 15 tambah 19 akan sama dengan 19 tambah, betul, 15. Perkalian. Di sini ada 3 perkalian. 16 kali 15 kali 13. Hasilnya akan sama dengan jika kita menghitung 15 kali titik-titik kali 16. Kali berapa ya? Ya, kali 13. 21 kali negatif 250 akan sama dengan negatif 250 kali 21.
24 kali 50 akan sama dengan 50 dikali 24. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini menyatakan bahwa mengubah pengelompokan angka menggunakan tanda kurung tidak mempengaruhi jumlah dan produk angka. Ini berlaku untuk penambahan atau penjumlahan serta perkalian, tetapi tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Sifat asosiatif penjumlahan. Ada 3 pisang, 2 apel, dan 4 stroberi. Yang A, tambah semua buah merah terlebih dahulu, lalu baru tambah pisang. Yang B, kita tambah pisang dan stroberi dulu, lalu tambah apel. Apakah jumlah total buah berubah? Tentu tidak ya. Apapun yang kita jumlahkan duluan, pada akhirnya tidak akan mengubah hasil yang akan kita peroleh. Jadi, jika ada 3 penjumlahan bilangan atau lebih, kita bisa mengelompokkannya, mendahulukannya menggunakan tanda kurung. Ada A tambah B tambah C, maka kita bisa memberi kurung kepada B tambah C sehingga B tambah C dijumlahkan terlebih dahulu, baru selanjutnya kita menjumlahkan A, atau kita menjumlahkan A dengan B terlebih dahulu, sehingga kita memberikan kurung A tambah B, baru hasilnya kita tambahkan dengan C. Hasilnya akan sama. Begitupun dengan sifat asosiatif perkalian. Contohnya ada bilangan 5 kali 2 kali 4. Jika kita mendahulukan perkalian 2 kali 4, lalu kita mengalikannya dengan 5, hasilnya akan sama dengan kita mendahulukan perkalian 5 kali 2, hasilnya kita kalikan dengan 4. Mari kita coba. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kita menghasilkan 5 kali 8 sama dengan 40. Bagaimana sekarang jika kita ubah 5 kali 2 kali 4, kita dahulukan 5 kali 2. Kita peroleh 5 kali 2 sama dengan 10, baru setelah itu kita kalikan dengan 4. 10 kali 4 sama dengan 40. Gunakan properti asosiatif untuk menentukan apakah persamaan di bawah ini benar atau salah. Pernyataan yang pertama, negatif 5 kali dalam kurung 2 kali 7 sama dengan negatif 5 kali 2 dalam kurung kali 7. Benar atau salah? Yap, jawabannya benar. Pernyataan yang kedua, negatif 8 kali dalam kurung 7 kali 4. Apakah sama dengan dalam kurung negatif 8 kali 7 baru kali 4? Sama tidak? Yap, betul, sama. Pernyataan yang ketiga, 90 bagi 6 bagi negatif 3. Hasilnya akan sama dengan 90 bagi dalam kurung 6 bagi negatif 3. Apakah asosiatif berlaku pada pembagian? Tidak, maka pernyataan ini salah. Pernyataan yang terakhir, negatif 2 tambah 4 dalam kurung tambah 6 sama dengan negatif 2 tambah 4 tambah 6. Yap, jawabannya betul, karena asosiatif berlaku juga pada penjumlahan. Selanjutnya, periksaan pelajaran. Kelompokkan catatan tempel dengan benar di bawah 2 judul, komutatif atau asosiatif. Yang pertama, 3 kali 9 kali 2 dengan 9 kali 2 kali 3. Ini berarti perbedaan penyusunan saja, maka disebut komutatif. Yang kedua, 3 kali dalam kurung 6 kali 8 dan 6 kali 3 kali 8 dalam kurung. Ini berarti berbeda pengelompokan ya. Kita sebut asosiatif. Selanjutnya,
27 tambah 4 tambah 9 dan 9 tambah 27 tambah 4. Berarti ini perbedaan penyusunan saja tidak mempengaruhi hasil, disebut dengan komutatif. Yang ini komutatif terhadap penjumlahan, sementara yang ini komutatif terhadap perkalian. Selanjutnya yang ini 99 tambah 1 tambah 100. Maka yang ini kita sebut dengan apa? Pengelompokan asosiatif. Asosiatif. Baik, kita lihat ya jawabannya benar atau enggak. Nah, iya betul. Yang ini komutatif dan yang ini asosiatif. Selanjutnya kita menuju ke identitas penjumlahan. Apa sih maksudnya identitas? Nah, identitas itu jika kita menambahkan 0 pada bilangan, maka tidak akan mengubah nilai bilangan tersebut. Contohnya, ada sebuah bilangan A, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya maka akan sama dengan A. Tidak mengubah nilai ya. Contohnya, 7 tambah 0 sama dengan 7. Negatif 3 tambah 0 sama dengan negatif 3. Dan 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi di sini identitas penjumlahan adalah angka 0. Selanjutnya, inverse penjumlahan. Apa sih inverse penjumlahan? Jadi setiap bilangan ini memiliki bilangan lawan yang jika dijumlahkan hasilnya menjadi 0. Misalkan ada bilangan A, maka inverse-nya atau lawannya adalah negatif A. Contohnya, 5 lawannya adalah negatif 5. Sehingga 5 tambah negatif 5 sama dengan 0. Kalau negatif 7 berarti lawannya 7, sehingga negatif 7 tambah 7 sama dengan 0. Begitu juga dengan 12, lawannya adalah negatif 12. Kenapa? Karena 12 tambah negatif 12 sama dengan 0. Itu maksud dari inverse penjumlahan atau lawan dari penjumlahan. Selanjutnya, identitas perkalian. Maksudnya bagaimana? Nah, mengalihkan bilangan dengan 1 tidak mengubah nilai bilangan tersebut. Maka 1 disebut identitas perkalian. Contohnya, ada sebuah bilangan A kali 1, hasilnya sama dengan A. Kita lihat di sini, 5 kali 1 hasilnya tetap 5. Negatif 7 kali 1 hasilnya tetap sama dengan negatif 7. Bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 1 disebut dengan identitas perkalian. Selanjutnya, inverse perkalian. Mengalihkan bilangan dengan kebalikannya atau inverse akan menghasilkan identitas 1. Contohnya, 5 inverse-nya atau kebalikannya, kita sebut kebalikannya saja ya. Kebalikannya adalah 1/5, di mana akan diperoleh 5 kali 1/5 hasilnya sama dengan 1. 7 kebalikannya adalah 1/7, akan diperoleh 7 kali 1/7 sama dengan 1. Negatif 2 kebalikannya adalah negatif 1/2. Kenapa? Karena negatif 2 kali negatif 1/2 hasilnya adalah 1. Jadi, jika bilangannya adalah A, maka kebalikannya adalah 1/A. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan terakhir pada topik sifat operasi bilangan bulat pada penjumlahan dan perkalian. Tulis di kolom komentar jika kamu punya pertanyaan. Jangan lupa rangkum pembahasan kita kali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.